pesantren baik yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Suffah, Nizamiyah, itu tidak pernah membangun feudalisme Baik. dan tidak pernah membudayakan feodal di dalam sistemnya. Baik. Baik. Itu. Guru ya guru kita hormati, dan cara penghormatan itu tetap harus pada koridor batas-batas syariat. Baik. Contoh yang paling aktual adalah bagaimana Zaid bin Sabit dengan Abdullah ibnu Abbas mengungkapkan saling menghormati. Pernah Abdullah ibnu Abbas mencium tangannya Zaid ibnu Sabit. Baik. Dia merasa nggak nyaman. Apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, beginilah Rasulullah mengajarkan kepada saya untuk menghormati ulama. Itu. Terus suatu ketika Abdullah ibnu Abbas dilayani oleh Zaid ibnu Thabit dengan dinaikkan, dikondisikan, ya, dipegang untanya ketika Abdullah ibnu Abbas naik. Dia juga merasa nggak nyaman. Ini seorang sahabat senior, ulama di kalangan sahabat, lebih tua dari saya, menyiapkan kuda yang saya mau naiki, nggak enak, jangan seperti ini. Kata Zaid ibnu Thabit, beginilah Rasulullah mengajarkan saya di dalam cara menghormati keluarganya Rasulullah, Ahlul Bait. Masya Allah. Jadi sebatas itu saja. Ustadz, ini ada pertanyaan begini Ustadz, yang sedang lagi rame-rame ini. Ya. Nggak tahu ini anti kritik ya, atau memang harusnya memang sebagai autokritik yang membangun Ustadz. Ya, ya. Jadi sebelum bicara panjang tentang pesantren Ustadz, sebenarnya di tanah air itu Ustadz, apa sih definisi pondok pesantren sama peran atau sejarahnya Ustadz di tanah air kita Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bicara masalah pondok, itu dari kalimat funduk, yang itu adalah hotel, asrama, tempat hunian atau guest house, atau tempat orang itu menginap. Makanya sampai hari ini masih dipakai di negara Arab, yaitu funduk, yaitu hotel. Hotel, baik. Pesantren adalah dari kalimat santri. Pesantren itu dari kalimat santri, yaitu murid yang belajar, siswa yang belajar di pondok itu. Kata sebagian orang, santri itu dari kalimat cantrik, yaitu calon-calon pengganti dalang kalau di dunia pewayangan. Berarti pondok pesantren ini, kalau menurut versi ini, diadop dari kehidupan belajar mengajar, menimba ilmu di kalangan orang-orang Hindu yang tidak lain adalah Mandala. Tetapi Surya Mansur tidak percaya dan tidak menerima bahwa pondok pesantren ini satu model pendidikan yang mengadopsi dari orang-orang Hindu. Kata dia, sampai hari ini orang Hindu nggak pernah punya pesantren kilat. Dan tidak populer di kalangan mereka pesantren kilat. Bahkan para pakar ahli sejarah Islam, terutama yang membahas tentang pondok pesantren itu lebih mengadopsi sistem pendidikan dua, yaitu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ahlus Suffah, yang murid-muridnya sangat berlian, diantaranya adalah Abu Hurairah dan yang lainnya. Kemudian satu lembaga pendidikan di mana lembaga pendidikan ini sistemnya diadop oleh dunia barat sekarang, yaitu Madrasah Nizamiyah, yang didirikan oleh Nizamul Muluk pada zaman Salahuddin setelah Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Nah, madrasah ini terkenal Syafi'iyah, bahkan menjadi benteng mazhab Syafi'i. Yang inilah saya anggap itu titik kelemahannya
hanya orang-orang Syafi'i yang boleh sekolah di situ dan mengaktualkan madhab Syafi'i, sehingga dalam tanda kutip memunculkan asabiyah madhabiyah kan gitu. Nah, orang-orang yang pernah menjadi direkturnya itu sangat hebat. Izzuddin Abdus Salam, Abu Hamid Al-Ghazali, ya Ibnul Jauzi, dan juga masih banyak ulama-ulama yang dulu menjadi kepala sekolah di situ. Dan ini sistemnya adalah menginap, tinggal di situ, dan muridnya itu tidak kurang tidak lebih dari 300, dan masing-masing kelas itu diampu oleh satu dosen, dua guru besar pengampu. Baik. Dua guru besar pengampu ini ngerawat orang-orang yang sudah dimatangkan lagi, yang belum paham dipahamkan. Jadi tidak ada delay di dalam penanaman ilmu pengetahuan dan informasi tentang Islam. Jadi inilah yang dimaksud dengan belajar tuntas. Baik. Jadi nggak ada sekarang ketika selesai belajar mengajar, maka murid itu ditanya, kalian udah paham belum? Kalau paham sekarang sudah oke. Kalau belum paham, siapa yang belum paham? 5 dipanggil, 3 dipanggil, dikumpulkan. Nah, ditutorial oleh guru 2 ini tadi. Masya Allah ya. Jadi sehingga tidaklah keluar dari kelas selesai pembelajaran itu tuntas belajar selesai. Nah, inilah yang paling matching, paling mirip dengan model pondok pesantren, bukan dari Mandala yang telah disinyalir oleh sebagian ahli sejarah itu. Ini masalah pondok pesantren. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kalau kita bicara tadi berarti sebenarnya hakikat atau fungsi atau tujuan dari pondok pesantren ini apa sih Ustaz sebenarnya? Ya, tujuan pondok pesantren itu kan ada 3. Ya, visi misinya adalah 1, transformasi dan transmisi ilmu pengetahuan. Dan itu mencakup agama dan umum, dan zaman dulu tidak ada dikotomi. Kedua, merawat tradisi Islam dari akidah, akhlak, muamalah, ubudiyah, itu diajarkan sehingga menjadi praktek dalam keseharian, merawat tradisi Islam. Nah, yang ketiganya adalah mencetak ulama atau peneliti. Itu. Ini yang dilahirkan oleh Al-Madrasah Nizamiyah di Baghdad ketika itu, dan juga Ashabus Suffah. Jadi pendidikan itu kalau nggak menghasilkan ulama, ya menghasilkan peneliti. Jangan menghasilkan orang awam, gitu kan gitu. Ya itu namanya bukan pendidikan. Gitu. Ulama dalam tanda kutip, peneliti dalam tanda kutip pada sektornya masing-masing. Nah, ini kalau kita berbicara masalah tujuan pondok pesantren. Jadi bagaimana pondok pesantren itu bisa pertama menjadi transmisi dan transformasi ilmu pengetahuan umum dan agama. Makanya mata pelajaran agama itu sangat seimbang dengan umum, dan umum seimbang dengan agama, satu dengan yang lainnya saling simbiosis, terintegrasi dengan baik. Itu ya. Nah, yang keduanya merawat tradisi Islam. Jadi makanya pondok pesantren itu adalah benteng akidah. Pondok pesantren adalah tempat proteksi akhlak yang paling terbaik. Pondok pesantren adalah tempat pelatihan praktek ibadah yang cukup utuh dan sempurna. Pondok pesantren adalah tempat untuk bagaimana mengaktualisasikan muamalah-muamalah Islam, ya, berdasarkan fikih-fikih para ulama yang ada di dalam kitab-kitab klasik itu. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, pondok pesantren adalah tempat lahirnya para ulama dan para peneliti, baik itu level lokal maupun internasional. Masya Allah, luar biasa. Bicara tentang ini Ustaz, tadi tempat untuk memprotektif akhlak Ustaz ya, sama belajar ibadah Ustaz. Di proses pencapaian atau tujuan dari pesantren itu, apakah benar Ustaz diajarkan antara adab dengan keberkahan seorang santri kepada ulama atau gurunya atau kiai kita sekarang, untuk ihtiram, menghormati ulama, itu memang adakah situasi yang menjadi tradisi? Kalau
Cium tangan tuh harus, mohon maaf Ustadz, misalnya ngesot jalan dari jarak sekian meter baru cium tangan. Apakah itu memang berbanding lurus dengan penanaman akhlak dan seterusnya? Terus terang begini, bahwa pesantren baik yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Suffah, Nizamiyah, itu tidak pernah membangun feudalisme dan tidak pernah membudayakan feodal di dalam sistemnya. Itu. Guru ya guru kita hormati, dan cara penghormatan itu tetap harus pada koridor batas-batas syariat. Contoh yang paling aktual adalah bagaimana Zaid bin Sabit dengan Abdullah ibnu Abbas mengungkapkan saling menghormati. Pernah Abdullah ibnu Abbas mencium tangannya Zaid ibnu Sabit. Dia merasa nggak nyaman. Apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, beginilah Rasulullah mengajarkan kepada saya untuk menghormati ulama. Itu. Terus suatu ketika Abdullah ibnu Abbas dilayani oleh Zaid ibnu Thabit dengan dinaikkan, dikondisikan, ya, dipegang untanya ketika Abdullah ibnu Abbas naik. Dia juga merasa nggak nyaman. Ini seorang sahabat senior, ulama di kalangan sahabat, lebih tua dari saya, menyiapkan kuda yang saya mau naiki, nggak enak, jangan seperti ini. Kata Zaid ibnu Thabit, beginilah Rasulullah mengajarkan saya di dalam cara menghormati keluarganya Rasulullah, Ahlul Bait. Jadi sebatas itu saja. Jadi intinya dibolehkan seorang itu menghormati orang yang lebih tua. Karena itu perintah agama. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Tapi tetap menghormati itu, sayang menyayangi, harus di dalam koridor syariah, aturan syariah. Intinya yang diwanti-wanti oleh Rasulullah adalah menghormati orang dengan cara duduk rukuk sujud. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal, ya, datang dari dari Syam, karena melihat para uskup, tokoh agama dihormati dengan cara sujud. Maka Mu'adz bin Jabal sepulang beliau dari Syam ke Madinah menghormati Rasulullah dengan cara sujud. Langsung Rasulullah SAW menyanggah, menghentikan, langsung meluruskan. Ma hadza ya Mu'adz? Apa-apaan ini semua wahai Mu'adz? Mu'adz berargumentasi. Tidaklah sahabat itu melakukan sesuatu pasti ada landasannya. Itu soal salah benar nanti yang meluruskan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya melihat tokoh-tokoh agama di Syam itu dihormati dengan cara seperti ini. Engkau lebih mulia daripada mereka. Otomatis lebih berhak saya hormati dengan cara sujud daripada mereka menghormati tokoh agama itu. Akhirnya Rasulullah SAW meluruskan, ya Mu'adz, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Wahai Mu'adz, kalau seandainya aku boleh memerintahkan orang menghormati dengan cara sujud, maka aku akan perintahkan istri menghormati suami dengan cara sujud, karena besar haknya dia atas dia. Maksudnya hak suami atas istri. Tapi nggak boleh sama Rasulullah SAW. Maka cara-cara seperti ini lebih kita bisa melihat di kalangan istana, di kalangan kerajaan, ya, itu memang ada. Kalau di pesantren kemungkinan besar ini adalah meniru, ya. Ini mengadopsi. Nah, tentang masalah pas atau tidak, cocok atau tidak, kita harus ukurkan, kembalikan, standarisasikan kepada syariat. Intinya, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Itu kalau seandainya Rasulullah itu mengikuti kalian, keinginan kalian, tradisi kalian, kecondongan kalian, nafsu perasaan kalian, maka rusaklah, la'anittum. Makanya harusnya kita mengikuti Rasulullah, Rasulullah mengikuti syariah.
Rasulullah kita ikuti di dalam menerapkan syariat. Faktanya, apakah ada pernah sahabat menghormati Rasulullah dengan cara seperti itu? Itu. Faktanya, apakah ada di antara sahabat menghormati Abu Bakar, Umar, Utsman dengan cara itu? Yang ada tadi antara Abdullah ibnu Abbas, Zaid ibnu Sabit hanya sekedar cium tangan. Baik. Itu ya, wallahu a'lam Cium bishawab. tangan aja boleh Ustaz Iya, gitu boleh. ya. Ya nggak boleh kayak jalan gitu Ustaz ya, menundukkan sekian meter baru cium tangan bolak-balik lagi. Nah, udah gitu gini Ustaz. Ya. Bahwa ya sebenarnya di dunia akademis ilmiah Ustaz ya, boleh-boleh aja ya kasih masukan gitu Ustaz. Apalagi Iya, ada iya, dalilnya bukan atau anti kritik. Iya. Apalagi misalnya sampai menuduh balik bahwa hal-hal ini dilakukan maka kita harus protes karena di balik ini ada orang-orang radikal yang mempengaruhi ini. Nah, Itu gimana inilah tuh, Ustaz? ini yang kita itu kadang-kadang melihat sebagian mereka bahkan tokoh latah. Jadi mulutnya itu tidak ada filter untuk dengan mudah apapun diarahkan, kalau nggak radikal, intoleran, atau macam-macam, ya. Karena dia merasa sudah mendapatkan kartu toleran, kartu surga moderasi beragama, sehingga siapapun itu ada potensi untuk dituduh radikal, dituduh garis keras, dituduh fundamental, dituduh intoleran, ya. Ini merupakan hal yang memperkeruh suasana, ya. Ini menunjukkan bahwa tidak punya nyali ilmiah, itu, tidak punya nyali untuk dialektika yang ilmiah, yang sekarang menggunakan dasar-dasar argumentasi yang kuat. Contoh aja. Kalah dialog langsung bikin Wahabi lingkungan, itu kan gitu. Kalah dialog katanya yang menjadi dalang demo itu adalah kelompok intoleran. Nah, ini semuanya orang-orang kelompok yang tidak punya nyali akademis, tidak punya nyali ilmiah untuk melakukan apapun secara dialektika, argumentatif, dialogis. Ya kalau tidak ketemu akhirnya kompromistis itu aja. Saya kira sekarang menuduh itu terlalu emosional, terlalu gegabah dan tergesa-gesa, bahkan tampak di sini ada subjektivitas untuk memanfaatkan suasana keruh ini, memojokkan, menembak, diarahkan pada kelompok tertentu. Itu aja. Sekarang tunjuk aja si Fulan lah yang sekarang kan di situ itu banyak pihak-pihak, bahkan mungkin ada non-muslim. Ya. Yang menjadi pertanyaan yang pihak-pihak menjadi penyelenggara itu, yang ada non-muslimnya, yang ada orang awamnya, apakah kita berani mengatakan semua itu radikal? Nah, ini nggak objektif sama sekali, ini nggak adil, nggak bijaksana. Itu. Padahal kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW doa, Allahumma inna nas'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku memohon kepadamu ucapan yang benar di dalam keadaan ridha dan benci, suka duka, senang nggak senang, kita tetap bisa berbicara hak. Dan itu thalathun munjiyat, 3 perkara yang menyelamatkan seseorang, ya. Di antaranya adalah al-adlu fir ridha wal ghadab. Bisa bersikap adil dalam keadaan suka dan tidak suka. Terus kemudian wal qasdu fil ghina wal faqri, bersikap sederhana dalam keadaan cukup dan miskin. Dan yang ketiganya wal khasyatu fis sirri wal alaniyah, bisa bersikap khasyah di dalam keadaan sirri, sepi, wal alaniyah, diketahui orang. Gitu. Baik. Ya, Allah. Baik, jadi tidak bermudah-mudah apalagi tokoh agama main menyudutkan pihak A, pihak B ya, tanpa menunjuk diri sendiri, Ustaz ya. Iya. Autokritik gitu, bukan anti kritik. Nah, dan orang yang anti kritik itu juga radikal. Nah, itu sudah. Dia radikal. Baik. Karena di antara sekian tanda orang itu objektif, bijaksana adalah ya namanya orang itu nggak ada yang satupun yang lepas dari kritikan omongan orang.
Jadi ketika ada orang yang antipati dari kritikan, masukan, itu otomatis sudah radikal itu. Baik. Oleh karena itu, Ustaz, kita minta di akhir sesi ini kira-kira nilai wasatiyah apa, Ustaz, yang perlu kita kedepankan. Lagi-lagi ini biar kita tambah dewasa, Ustaz, dalam beragama. Begini aja ribut gitu, Ustaz. Ya, inilah yang perlu kita ingatkan kepada tokoh-tokohnya, terutama dalam level tokoh. Sebetulnya jamaah, umat, apalagi umat fanatis, itu mudah dilerai oleh tokoh fanatisnya. Jadi kadang-kadang yang menyulut, yang memicu ini adalah tokoh-tokohnya. Ya, kita memuji ada sekelompok yang sampai Masya Allah masjidnya dibakar, tapi tidak bereaksi emosional, bahkan reaksi sampai radikal. Tidak. Itu contoh aja media sampai reaksinya itu suruh nutup. Ini kan sudah berlebihan. Itu. Sementara ditutup tidaknya itu kan ada satu proses, ada prosedur dan yang lainnya. Itu cukup aja kalau memang salah minta maaf, audiensi, kemudian membuka dada. Wong ini orang Indonesia dengan Indonesia kok. Terus kemudian orang Nusantara dengan orang Nusantara. Ya, rakyat juga dengan rakyat, bahkan oleh Muslim dengan Muslim. Semua dinaungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar, masa sih nggak bisa dialog dengan cara yang baik. Sementara kadang-kadang kalau dia nyerang orang pun seenak-enaknya kadang, ya. Kalau mendiskreditkan tokoh yang karena minoritas, karena merasa nggak punya daya upaya, udah main hantam, main nuduh, main sikat, main serang kan gitu, ya. Itulah ketika merasa besar mayoritas, arogansi itu pasti muncul. Wallahu a'lam bishawab dan wallahul musta'an. Baik, Ustaz. Apa poin dari yang kita kedepankan, Ustaz, dari nilai wasatiyah, Ustaz, di kondisi seperti Ya, ini? otomatis adalah al-adil, sikap adil di dalam menilai orang lain, dan itu ciri khas ahlu sunnati wal jamaah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ahlu sunnati yahkumuna ghairahu bil ilmi wal adli wal insaf la kahali ahli bidah bil jahli wal dhulmi. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu menghukumi orang lain dengan ilmu, adil dan objektif, tidak seperti ahli bid'ah dengan kebodohan, kezoliman dan ketidakobjektivitasan. Itu jadi adil yang harus kita. Terus kemudian di sini ada as-samahah, yaitu toleran. Yang juga kita tidak kalah pentingnya adalah egaliter, musawah. Kita di sini di hadapan undang-undang dan yang lainnya sama. Dan juga memang sebagian pemberitaan dan juga awak media ini juga harus menjaga adab-adab pemberitaan, adab-adab informasi, adab-adab menyampaikan berita. Itu memang menyebut orang, sosok, terus kemudian lembaga dan yang lainnya ini memang sensitif. Itu intinya al-qila wal qal itu dihindarkan, ya. Terus kemudian yang berikutnya wa idha'atul mal, menyanyiakan harta juga, ya, membuang-buang duit. Nah, wa kathratus soal, mengada-ada pertanyaan, mengada-ada sesuatu supaya hanya sekedar viral, ada tambahan sentimen dari jamaah, dari pengikut, viral dan yang lainnya, ini juga harus dihindarkan karena orang itu juga punya hak privasi dan juga nama baik untuk tidak dilecehkan. Masya Allah, menarik sekali pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.